Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kebudayaan masing-masing. Berdoa dibutuhkan. Oke, diaksen dulu ya. Nanti yang hadir bilang Haji sambil acungkan tangan ya. Siapa? Oke, Haji Ispan Hilman. Hadir. Ahmad Bedi. Bunga. Hadir. Malaysia. Sebelum kita belajar, saya mau perlihatkan dulu alur pembelajaran. Jadi nanti alurnya seperti ini ya. Ini berurutan nanti. Oke, yang pertama nanti saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kan kalian belajar harus tahu ya tujuannya apa. Jadi kalian bisa mengukur apakah kalian sudah mencapai tujuan atau belum. Ini setelah mempelajari materi translasi ya, setelah mempelajari ini diharapkan nanti kalian yang pertama itu bisa memahami konsep transformasi geometri ya. Ini yang pertama, minimal kalian tahu definisinya, pengertiannya apa ya. Kemudian yang kedua, nanti kalian juga harus bisa menentukan koordinat bayangan dari hasil translasi dan menggambarkannya. Nanti ini kegiatannya akan muncul di AKPD. Silakan nanti kerjakan. Kemudian menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan translasi. Permasalahannya bisa kontekstual, cerita, bisa juga permasalahan yang matematis langsung berupa angka. Kita persepsi dulu ya. Oke, kita jawab bareng-bareng. Ini harusnya kalian masih bisa nih. Ini baru kemarin. Oke, silahkan. Ini 5, 4 plus 7. 4 jawabannya yang mana yang betul? Matriks nih. 12. Silahkan. Kita cek ya, benar gak jawabannya. Nanti soalnya kita pakai ini juga ya. Silakan simak dan tuliskan informasi dan pertanyaan yang berasal dari video ini.
positif yang terjadi pada rakit ini. Tuliskan jawaban kalian pada SKPD 1 selanjutnya. Oke, itu videonya ya, itu berupa masalah. Nanti kan ada pertanyaan ya, silakan nanti kalian jawab. Itu udah dituliskan ya, tadi apa yang kita ketahui, apa yang ditanyakan di apa udah ya. Oke, sekarang kita langsung ke pengerjaan LKPD. Silakan kalian berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Baiknya dipegang aja. Silakan. Masih ingat kelompoknya kan ya? Jangan lupa ujian. Nanti saya bagikan LKPD-nya. Oke, sudah berkumpul semuanya ya. Oke, silakan ini diskusikan LKPD sekaligus menjawab yang tadi ya. Jangan lupa identitasnya diisi ya. Iya. Coba dari sekarang ya mau presentasi satu. Jadi kawannya itu 3 titik sumbu F-nya itu 3, sumbu Y-nya itu 2. Betul nggak? Betul. Lanjut. Dan posisi akhir lagi itu sumbu X-nya itu min 4 di sini, dan sumbu X-nya itu min 4 dan sumbu Y-nya itu min 3. Betul? Betul. Paham ya? Objek yang ditranslasikan mengalami perubahan ukuran. Apakah membesar bolanya? Objek yang ditranslasikan mengalami perubahan posisi. Ya. Kalau posisi berubah ya? Misalkan di saya tenang ke sana, berubah posisi kan? Itu kesimpulannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dari Dari masalah buat B1. Oke, di sini ada instruksi pengerjaan ya. Jadi kita tuh akan menggambar titik A jatuh pada sumbu X2. Kasih titik coba. X2 Ini 2 ya. Di sumbu X di 2 dan di sumbu Y-nya 3. Si A. Ya. Ini ada jelas ini. Ini A. 2,3. Dan kita geser titik tersebut 4 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4. Dan 5 satuan ke atas.
Jadi Aksen. Jadi didapatkan aksen itu 6,8. Gambarnya dulu, sama nggak? Sama. Itu lihat awalnya di bawah sana naik ke atas dari sana. Kualitasnya segitu tuh. Lanjut, di mana sampai sini? Sama nggak? Sama. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih kelompok ini? Gak ada? Cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan di sini ada lukisan kanan, katanya kan di sini besar, jadi mau dipindahin ke tengah. Kalau misalnya yang dihitung kan, misalnya ini mau ke tengah, kita lihat aja kan perpindahannya kan segini 50 ditambah 10 tambah 10 70 itu sampai ujung kiri, tapi mau diletakin di tengah. Jadi kan hasilnya tuh kan 70 dikurangi 14, hasilnya 56. Mau ke tengah dibagi 2 jadi 28. Itu perpindahan translasi yang X. Apakah rak mengalami perubahan bentuk? Tidak. Nah ya, rak menjadi rak kan? Iya. Berarti yang jawabannya ini yang pertama adalah tidak. Kemudian yang kedua, apakah rak mengalami perubahan ukuran? Tidak. Itu gak membesar, gak mengecil kan? Iya. Tetap ada segitu. Berarti ukurannya tetap sama. Kemudian, apakah rak mengalami perubahan posisi? Iya. Geser nggak? Iya. Ada di bawah, ke sini naik ke atas, ke sini. Berarti dia posisinya berubah. Iya. Ya, bagus, kita review dulu lah. Ini pengertiannya ya, secara detailnya. Sini ada yang mau baca, satu orang mau keras, sama baca. Pengertian translasi. Translasi dalam geometri terjadi jika setiap titik pada bidang datar berpindah melalui jarak dan arah tertentu, sehingga menyebabkan setiap bangun yang terletak pada bidang tersebut juga akan digeser dengan jarak arah tertentu. Jadi translasi itu yang berubah hanya posisi saja, bentuk dan ukuran bidangnya masih tetap sama. Kayak itu silakan itu soalnya dan paketnya itu ada. Waktunya 15 menit. Tidak ada PR, tapi ada latihan. Latihannya itu kan kemarin sudah dikasih ya, kan bahan aja di belakangnya itu halaman terakhir ada latihan soal. Silakan kalian kerjakan di rumah latihan soalnya. Baca-baca lagi si materi ya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.